Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiasa Wiji sebagai guru mata pelajaran informatika di SMAN 1 Jampang Kulon. Pada bulan ini, saya akan memaparkan permasalahan dalam pembelajaran, khususnya di dalam pembelajaran informatika di kelas 10. Deskripsi permasalahan mengenai karakteristik peserta didik di dalam suatu kelas memiliki perbedaan dari mulai gaya belajar sampai dengan pemahaman terhadap materi pembelajaran. Perbedaan karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi kualitas dalam pembelajaran. Jadi, deskripsi permasalahan yang saya angkat di bulan ini adalah mengenai perbedaan karakteristik peserta didik yang berpengaruh terhadap pemahaman peserta didik dalam pembelajaran dan materi pembelajaran informatika. Akar permasalahan dari permasalahan karakteristik peserta didik itu yang pertama mengenai perbedaan latar belakang keluarga. Jadi, perbedaan latar belakang keluarga ini sangat mempengaruhi pemahaman peserta didik ketika mereka mendapatkan materi di dalam kelas. Lalu yang kedua itu kemampuan dalam memahami pembelajaran. Peserta didik tidak memiliki kemampuan yang sama. Ada yang lambat, ada yang cepat, dan ada yang sedang. Jadi, masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda. Lalu yang ketiga, fokus dalam kegiatan pembelajaran. Fokus peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ini juga sangat berpengaruh terhadap pemahaman peserta didik dalam menerapkan materi yang telah disampaikan. Lalu yang keempat, gaya belajar yang berbeda. Masing-masing peserta didik juga memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang memiliki gaya belajar audio, video, bahkan kinestetik. Nah, itu juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan atau menonjol gitu di masing-masing peserta didik sehingga mempengaruhi bagaimana pemahaman mengenai materi pembelajaran. Lalu yang kelima, itu ketertarikan dalam materi pembelajaran. Beberapa peserta didik terkadang tertarik dalam suatu materi dan bahkan ketika materi yang disampaikan itu tidak menarik untuk peserta didik, mereka tidak akan memahami sehingga pemahamannya pun berkurang. Untuk alternatif solusi yang saya lakukan yaitu yang pertama menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi, metode pembelajaran yang saya lakukan saat ini adalah yang berbasis pada peserta didik atau berpusat pada peserta didik. Sehingga saya menerapkan beberapa metode pembelajaran seperti problem based learning ataupun project based learning karena pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, sebelum melakukan pembelajaran, saya akan melakukan diagnostik kemampuan awal peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka mengenai materi di awal. Lalu yang ketiga, saya menerapkan tutor sebaya dalam kelompok. Pada pembagian kelompok, saya terapkan untuk pembagian kelompok peserta didik yang heterogen, sehingga ada peserta didik yang dijadikan ketua kelompok memiliki pemahaman yang lebih dan dibandingkan dengan teman-temannya, sehingga peserta didik itu dapat membimbing rekannya di dalam kelompok. Untuk hasil pemecahan masalah, dalam pemecahan masalah ini, saya menerapkan beberapa alternatif solusi, yaitu menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan perbedaan karakteristik masing-masing peserta didik dan menerapkan tutor sebaya dengan membagi kelompok yang heterogen di dalam suatu kelas. Terima kasih, sekian pemaparan permasalahan dalam pembelajaran yang saya lakukan dan saya alami di dalam pembelajaran informatika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.